Saudara, Anda sedang bersama seputar Nabire dalam program spesial event bertajuk Kontroversi Carut Marut Informasi Seleksi Perekrutan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah Unsur Agama. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa seleksi calon Majelis Rakyat Papua Unsur Agama telah dilaksanakan panitia seleksi. Hasil seleksi pun telah diumumkan pada Rabu 24 Mei 2023 pukul 11:16 waktu Indonesia Timur siang kemarin. Pengumuman hasil seleksi ini ternyata masih menimbulkan kontroversial di kalangan warga umat beragama di wilayah Papua Tengah. Berhubungan dengan hal ini, berikut kita ikuti bersama informasi yang dihimpun tim spesial event seputar Nabire terkait seleksi perekrutan calon Majelis Rakyat Papua Tengah dari unsur agama. Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang pembentukan dan jumlah keanggotaan Majelis Rakyat Papua Tengah, serta berdasarkan petunjuk teknis pemilihan MRP Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2023. Saudara, seleksi Majelis Rakyat Papua Tengah ini juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari musyawarah pimpinan 5 lembaga agama, yakni lembaga-lembaga agama yang telah memenuhi syarat mengikuti pencalonan Majelis Rakyat Papua. Sebelumnya terdapat 9 sinode gereja di wilayah Papua Tengah yang akan mengikuti pencalonan Majelis Rakyat Papua. Namun 4 sinode diantaranya belum memenuhi syarat sesuai peraturan gubernur, hingga tak dapat lagi mencalonkan diri sebagai perwakilan anggota Majelis Rakyat Papua Tengah unsur agama. Sementara itu, 5 lembaga agama yang dinyatakan memenuhi syarat adalah Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Gereja Kemah Injil di Indonesia, Gereja Injili di Indonesia, GIDI, Gereja Katolik, dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, GKI. Kuota kursi bagi masing-masing dari 5 lembaga agama tersebut diperoleh berdasarkan jumlah jiwa umat orang asli Papua yang penyebarannya terdapat di wilayah Papua Tengah, yakni Gereja Kemah Injil di Tanah Papua berada pada urutan 1 dengan kuota kursi terbanyak yaitu 5 kursi dari jumlah jiwa umat yang bersebar pada wilayah Papua Tengah, yakni sebanyak 480.000 jiwa. Sementara kuota kursi terbanyak kedua adalah Gereja Kemah Injil di Indonesia dengan jumlah 3 kursi berdasarkan jumlah jiwa umat di wilayah Papua Tengah, yakni sebanyak 301.000 jiwa. Urutan ketiga adalah Gereja Injili di Indonesia, GIDI, dengan jumlah umat 180.000 jiwa dan melahirkan jumlah kuota 2 kursi. Sementara itu, Gereja Katolik menempati urutan keempat dengan jumlah umat orang asli Papua sebanyak 110.000 jiwa di Papua Tengah, sehingga Gereja Katolik memiliki kuota kursi dalam pencalonan Majelis Rakyat Papua Tengah sebanyak 2 kursi. Menempati urutan kelima atau yang terakhir yakni Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, GKI, dengan jumlah umat 36.000 orang asli Papua yang tersebar di wilayah Papua Tengah. Jumlah tersebut melahirkan 2 kuota kursi pada keanggotaan Majelis Rakyat Papua. Alokasi prosentasi kuota kursi MRP unsur agama ini terbagi berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 dan petunjuk teknis tata cara pemilihan anggota MRPT serta kesepakatan dari musyawarah pimpinan lembaga agama di wilayah Provinsi Papua Tengah. Saudara pemirsa, walaupun demikian hasil seleksi perekrutan calon Majelis Rakyat Papua dari unsur agama ini masih saja menjadi isu kontroversial. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan dapat menjadi maklum dan secara bersama-sama mendukung proses yang sedang berlangsung dengan cara mengikuti dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan menjadi landasan pelaksanaan perekrutan anggota Majelis Rakyat Papua Tengah. Berikut kita ikuti apa keterangan dari unsur pimpinan 5 lembaga agama peserta pencalonan Majelis Rakyat Papua Tengah. Tambah lagi. Iya. Saya jelaskan tahapan dulu. Pada kesempatan ini, setelah kami mengikuti secara saksama berita-berita yang beredar seputar Papua Tengah dan ibu kota provinsi Papua Tengah di Nabire, sehubungan dengan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua, khususnya lembaga keagamaan. Jadi pada hari ini saya, Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua, sebagai dalam organisasi sinode dipercayakan sebagai Ketua Departemen Kaum Profesional. Hadir juga bersama-sama dengan
teman-teman atau sahabat gereja, yaitu GKI di tanah Papua. Ada Bapak Waibusi, ada Bapak Pendeta dari, ada juga dari IDI tanah Papua, Pak Buanggire. Nanti beliau dong akan tambahkan sebentar kepada pemerintah, khususnya Ibu PJ Gubernur Papua Tengah yang sudah berpikir dan melahirkan peraturan gubernur tentang pembentukan dan jumlah keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dengan nomor 9 tahun 2023. Di dalamnya itu sudah mengatur tentang tata cara rekrutmen MRP, baik yang lembaga keagamaan, adat, dan perempuan. Jadi pada kesempatan ini kami berbicara khusus hanya lembaga keagamaan. Jadi dari Pergub ini, untuk melaksanakan Pergub ini bentuklah panitia pemilihan, pansel, dan panitia pengawas. Dua lembaga ini yang melaksanakan Pergub ini. Sehingga beberapa tahapan yang sudah kami lewati dari sejak sosialisasi. Kami pimpinan agama itu ikut terlibat dalam hal memberikan masukan dan juga diskusi seputar bagaimana untuk merekrut anggota Majelis Rakyat Papua dari lembaga keagamaan. Pansel tidak pernah kerja sendiri dan dia tidak pernah kerja diam-diam. Setiap tahapan pansel mengundang para pimpinan sinode-sinode dan juga uskup. Ya, beberapa kali kami pertemuan. Sosialisasi pertama di guest house di ruang rapat Gubernur Provinsi Papua. Yang kedua, tahapan sosialisasi kedua dilakukan di Hotel Mahafira di Jalan Merdeka. Dan tahapan selanjutnya itu di guest house. Jadi tahapan sosialisasi selesai dan panitia dan pengawas mengundang para pimpinan gereja hadir dalam hal untuk pembagian kota dari keagamaan, lembaga keagamaan. Tahapan tadi sosialisasi itu tanggal 14 sampai 26 April 2023. Itu pelaksanaan sosialisasi tentang pemilihan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Tanggal 27 sampai dengan 13 Mei itu pendaftaran peserta. Dan tanggal 20 itu pleno penetapan kota nama-nama calon menjadi kota keagamaan oleh pansel dan pengawas pansel. Untuk itu pada saat setiap kami berbicara itu semua pimpinan sinode memberikan masukan, pikiran, pendapat untuk supaya bagaimana MRP ini betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 20 Mei itu penetapan kota MRP. Yang tadinya tahapan pertama itu ada 9 sinode yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi. Tapi karena ada keberatan surat dari teman-teman atau saudara-saudara dari keuskupan, sehingga melakukan verifikasi ulang. Setelah verifikasi ulang, yang lolos itu hanya 5 agama. 5 denominasi gereja ini yang dapat jatah kursi lembaga keagamaan di Provinsi Papua Tengah. Itu kami musyawarah mufakat. Di guest house, pansel dan panwas memfasilitasi untuk pimpinan agama hadir di dalam forum itu, dan kami mereka memberikan kami kesempatan untuk musyawarah mufakat. Pada saat kami berbicara, yang mewakili uskup Pak Pastor TKG, beliau walk out, dia tinggalkan ruangan.
Padahal ini kami belum memulai diskusi untuk pembagian kuota kursi MRP keagamaan. Setelah itu yang tersisa adalah 3 dari GKI Tanah Papua. Waktu itu undangan mungkin belum sampai, beliau abstain, tidak sempat hadir. Sehingga 3 pimpinan agama itu kami musyawarah diskusi berdasarkan pergub. Karena kalau tidak musyawarah mufakat itu tidak ada titik temu, maka bisa dilakukan berdasarkan voting. Dari 5 agama yang lolos verifikasi, 3 yang hadir, 1 abstain, 1 vote out. Dengan demikian itu memenuhi persyaratan. Artinya 50% plus 1 itu memenuhi forum. Sehingga kami membagi berdasarkan jumlah umat OAP, orang asli Papua. Jadi yang saat itu Pansel dan Panwas memberikan kesempatan kepada pimpinan gereja untuk memberikan data umat tentang orang asli Papua, baik dari Katolik, baik dari GKI, dari KIMI, dari GIDI, dari GKI. Kami berikan data sesuai dengan jumlah umat kepada Pansel dan Panwas, dan disaksikan oleh semua wartawan. Saat kami memberikan data jumlah, berdasarkan itulah terjadi pembagian. Karena di Pergub itu musyawarah mufakat tidak ketemu, maka dilanjutkan dengan persebaran jumlah umat. Jumlah umat yang paling banyak pada saat itu adalah Gereja Kemah Injil KIMI di Tanah Papua dengan jumlah umat 400.000 lebih, 480.000. Yang kedua GKII 300.000, dan yang ketiga GIDI 180.000. Karena di Kabupaten Puncak itu satu kabupaten mayoritas GIDI dia. Puncak Jaya. Dan berikut itu GKI di Tanah Papua. Sehingga persentase pembagian itu berdasarkan persebaran populasi umat yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah. Katolik memberikan data dengan jumlah 110.000. Dengan demikian, kalkulasi dari itu kami putuskan, waktu itu disaksikan oleh Pansel, bahwa Gereja KIMI dapat 5 kursi, Gereja GKI dapat 3 kursi, Gereja Katolik dapat 2 kursi, Gereja Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua dapat 2 kursi, Gereja GIDI dapat 2 kursi. Kami sebagai pimpinan gereja memberikan apresiasi lebih khusus kepada Ibu PJ Gubernur dan Sekda yang memberikan dasar, fondasi untuk rancangan Pergub menjadi fondasi untuk pijakan untuk merekrut anggota Majelis Rakyat Papua. Ini berat, hal yang baru merancang. Hal yang sudah ada baru lanjut itu enak, siapapun bisa. Tapi kalau membuat sesuatu rancangan baru itu berat, pertimbangannya banyak. Dari sisi hukum, sisi adat, lingkungan, semua diperhitungkan. Sehingga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih. Jadi teman-teman khususnya dari kaum intelektual dari Katolik yang melakukan jumpa pers kemarin, sebenarnya kami tidak mau bicara seperti ini. Tapi karena teman-teman Katolik sudah jumpa pers dan menyinggung pribadi-pribadi orang, padahal ini lembaga negara. Baik itu Pansel, Panwas, ataupun juga pimpinan gereja, itu lembaga negara. Sehingga kami meluruskan sesuatu komentar atau wawancara beberapa media yang sedang beredar ini. Ada yang sedikit miring-miring, ini yang kami kasih lurus. Yang sebenarnya yang terjadi selama proses pertama sampai hari ini. Baik, terima kasih dari saya. Saya ikuti
tahapan-tahapan itu sesuai dengan dasarnya surat tugas dari Sinode Presiden Gidi di pusat. Maka sesuai dengan itu saya ikut sampai selesai kemarin akan ditetapkan tanggal 20. Tanggal 20 itu saya akan ditandatangan. Karena itu saya punya pembicaraan sampai sini dan sekian dan terima kasih. Karena sesuai dengan surat tugas ini dari Presiden Gidi. Terima kasih. Hal yang pertama, kami mengikuti secara baik sejak awal sosialisasi dan koordinasi di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah atau Gesaus, dan kemudian dijelaskan untuk pada saat itu lebih banyak diarahkan kepada adat dan perempuan, agama nanti waktu tersendiri. Nah, setelah percakapan selanjutnya dan dalam perkembangan, panitia seleksi dan panitia pengawas, menurut penilaian kami mereka sudah bekerja secara maksimal, profesional, akuntabel, dan penuh dengan keterbukaan. Artinya bahwa tahapan-tahapan yang ada seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tubai itu dijalani dengan baik. Jadi tidak ada suatu keputusan yang dari panitia seleksi yang diam-diam, lalu ambil sana, ambil sini. Dan dari gereja, ini semua jalan berdasarkan yang masuk nanti ke dalam dan kemudian ditetapkan itu berdasarkan rekomendasi dari pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan sinode, uskupan. Jadi bagi kami semua sudah jalan secara terbuka dan masyarakat sudah tahu. Sebab itu kita hormati dan kita dukung hasil kerja mulai dari Ibu PJ Gubernur dan Pak Sekda yang berusaha keras untuk melahirkan Majelis Rakyat Papua, kemudian pembentukan panitia seleksi, panitia pengawas sampai dalam tahapan-tahapan dan pengambilan keputusan dengan menetapkan calon-calon tetap. Jadi bagi kami tidak bicara banyak, tapi yang kami mengajak itu bahwa tanah Papua secara keseluruhan dan juga khusus di Papua Tengah membangun manusia orang asli Papua ini, lembaga keagamaan yang ada ini semua punya andil di sana. Tidak ada satu lembaga keagamaan yang punya andil sendiri. Semua punya andil untuk membangun manusia orang-orang asli Papua yang ada khusus di Papua Tengah. Dan kita tetap hargai dan hormati berdasarkan hasil keputusan, verifikasi dan penetapan akhir untuk 5 lembaga keagamaan, dan kita hormati dan kita dukung itu. Mari kita jalan untuk masyarakat orang asli Papua, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang yang ada di atas tanah Papua ini juga akan ikut mengalami, mungkin merasakan, menikmati hasil kerja dari MRP ini ke depan. Jadi kita hormati itu dan kita bekerja untuk tanah ini. Kita tidak pikir untuk diri sendiri. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin sudah ada pengumuman penetapan di Kesbangpol Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan saudara-saudara dari lembaga keagamaan yang sudah lolos persyaratan. Kami harap kepada Panwas dengan Pansel, bahkan juga Sekda dengan Ibu Gubernur, tidak usah dengar isu-isu komentar-komentar yang menghalangi proses yang sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami minta Pansel harus berpacu dengan tahapan jadwal yang sudah ditetapkan. Ya, setelah pengumuman, koordinasi dengan Gubernur dan proses selanjutnya adalah proses SK di Menteri Dalam Negeri. Tahapan ini tidak boleh terlambat. Tahapan ini harus berjalan supaya sesuai dengan jadwal bahwa bulan Juni itu pelantikan MRP. Dari pimpinan gereja
menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah, 8 kabupaten, mari memberikan dukungan doa, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga kabupaten masing-masing, supaya seluruh proses ini berjalan dengan aman, damai, dan sampai pada pelantikan MRP ini. Jadi kita menciptakan kondisi yang aman, damai Papua Tengah, supaya seluruh kegiatan aktivitas baik keagamaan di gereja-gereja, di sekolah, di masyarakat, petani, nelayan, semua berjalan aman dan baik. Kalau ada terjadi gangguan. Saudara pemirsa, demikian tadi informasi seleksi perekrutan Majelis Rakyat Papua Tengah yang dihimpun seputar Nabire dalam program spesial event edisi 26 Mei 2023. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada spesial event berikutnya.